Video ini khusus untuk teman-teman yang lagi nonton video ini dan udah subscribe channel aku. Sebelumnya aku sangat berterima kasih kepada semua teman-teman yang bersedia meluangkan waktunya, membuang kuotanya untuk nonton konten-konten di channel aku. Aku berharap semoga tiap minggunya topik-topik yang aku angkat di channel aku, teman-teman semua bisa enjoy, bisa terhibur, dan mendapatkan sesuatu yang baru untuk dipelajari. Dan lewat video ini, aku mau berdiskusi dengan teman-teman semua, yang mungkin juga minta persetujuan kali ya. Nah, beberapa waktu belakangan ini, aku kan lumayan sering tuh bahas tentang film, review film yang rilis tahun 2022. Entah itu film yang bagus ataupun film yang kurang bagus. Dan rasanya kita semua tahu kalau dalam film-film, nggak sedikit unsur-unsur dunia nyata mereka masukkan ke dalam film mereka. Entah itu mitos, legenda, kebiasaan sebuah daerah, ciri khas sebuah negara, bahkan sejarah yang sebelumnya nggak banyak orang tahu. Tapi lewat film lah kita bisa belajar semua hal itu. Istilah kata cara baru dalam belajar lah, supaya lebih fun dan menyenangkan. Nah, berlandaskan pikiran itu, pikiran untuk belajar sesuatu yang baru lewat film, sangat disayangkan rasanya kalau film satu ini nggak masuk ke dalam listnya, yaitu anime favorit berjuta-juta umat manusia di muka bumi, yakni One Piece. One Piece adalah manga asal Jepang yang ditulis oleh Eiichiro Oda yang untuk aku sangat jenius. Chapter satunya itu dirilis pada 19 Juli 1997. One Piece secara garis besar bercerita tentang Luffy, seorang remaja yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Dan dia pun mengarungi samudra hingga bertemu teman-teman setia yang menjadi krunya. Nah, sepanjang perjalanan, Luffy ini akan singgah di banyak pulau, dan di masing-masing pulau dia punya kisah petualangan sendiri melawan musuh-musuh yang kuat, dan juga teman-teman baru. Nah, seiring perjalanan Luffy di pulau-pulau dengan kisahnya yang unik dan seru untuk diikuti, di luar petualangannya, ada banyak misteri-misteri yang menyelimuti dunia One Piece. Bahkan sampai sekarang nih, udah 25 tahun One Piece berjaya, masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan, yang belum terungkap. Dan menurut aku, salah satu tali yang mengikat para fans One Piece, hingga akhirnya memutuskan untuk tetap setia, nggak pindah dari One Piece, itu karena misteri-misteri itu. Karena terlalu sulit untuk dilepaskan, saking penasarannya. Nah, secara rinci, One Piece ini nggak hanya bercerita tentang petualangan dan pertarungan. Kalau kata Oda, di wawancara ulang tahun One Piece yang ke-10, Treasure tahun 2007, Oda membuat One Piece sedramatis mungkin. Karena kalau misalnya Oda fokus pada perkelahian dan pertarungan, maka One Piece akan sangat mudah dikalahkan oleh Dragon Ball. Itu kata dia. Jadi Oda, si penulis sendiri, mengatakan kalau One Piece ini lebih banyak drama, lebih ke dramatis. Itulah kenapa banyak adegan-adegan di One Piece itu yang mengharukan, bikin sedih, bikin merinding, ironi, tragis. Nah, sebagai pecinta One Piece dari tahun 2010, aku menemukan banyak banget pelajaran-pelajaran berharga dari film ini. Di antaranya bagaimana kita menjadi manusia yang lebih dewasa, dan juga menjadi orang yang punya prinsip dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan keunikan-keunikan yang kita punya, hingga menjadikan kekurangan dalam diri seseorang menjadi sebuah kelebihan. Kemudian bagaimana hubungan antar manusia, gimana cara menjaga pertemanan, seberapa penting berbuat baik kepada orang lain. Dan kalau misalnya kalian tanya sama aku, siapa penulis cerita paling keren di muka bumi, itu adalah Eiichiro Oda. Dengan semua cerita yang dia sajikan dalam anime One Piece. Ini kalian bayangkan ya, ibaratkan One Piece dari episode 1 sampai yang terbaru sekarang itu sebuah bungkusan. Bungkusan ini tuh seakan-akan udah dipersiapkan sama Oda sejak tahun 1997. Jadi sekarang tuh tinggal di-share aja. Kenapa? Karena sedetail itu nyambung ceritanya. Padahal itu cerita ditulis tahun 1997, tapi baru munculnya di tahun ini. Paham nggak? Contohnya nih, kayak yang baru aja viral, itu sosok Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk ini, namanya tuh pertama kali muncul di cerita One Piece itu di tahun 2006. Tapi sosoknya baru dimunculkan tahun 2022 ini. Sekian tahun misteri-misteri itu ditutupi sama Oda, dan akhirnya sekarang baru mulai dibuka. Jadi maksud aku, jalan pikiran Oda itu udah sejauh itu guys. Tapi hebatnya, sembari cerita utama ini masih berjalan, Oda tetap bisa menyelipkan unsur-unsur yang lagi viral atau yang lagi relate ke kehidupan kita pada tahun itu ke dalam ceritanya. Tapi itu nggak merubah cerita utama yang udah dia buat. Dan dari sepanjang cerita One Piece yang aku ikuti, kayaknya Oda ini nggak ngasal-ngasal bikin cerita. Karena aku rasa Oda ini udah punya wawasan yang cukup luas. Dia udah menjelajah berbagai dunia, mungkin lewat internet atau lewat buku. Seperti kultur, bentuk bangunan, sejarah tokoh-tokoh dunia, ciri khas dan kebiasaan sebuah daerah termasuk suku di negara itu.
dia bisa implementasikan ke dalam ceritanya. Karena aku udah ngeliat banyak banget hal-hal di dunia nyata yang ada dalam dunia One Piece. Salah satunya rumah gadang yang ada di Sumatera Barat. Dan rasanya nggak mungkin itu sekedar iseng atau kebetulan. Aku yakin Oda pasti ngeriset dulu, mengkonsep dulu ceritanya sebelum dia menulisnya, sebelum dia menggambarnya. Dan lagi, misteri yang disajikan oleh Oda di setiap jalan ceritanya itu bikin Lovers itu jatuh cinta. Karena ciri khas Oda itu suka menyembunyikan sesuatu. Jadi ketika dia memunculkan sebuah cerita atau karakter baru, dia nggak langsung memperlihatkan, tapi dia bikin kayak siluet dulu, dibikin sekedar nama dulu yang disebut-sebut, tapi sosoknya belum kelihatan. Jadi para pembaca itu dibuat penasaran nih sama cerita-ceritanya. Nah, saking penasarannya para penggemar ini, muncullah teori-teori mereka sendiri. Mereka berteori liar, berkonspirasi kira-kira sosok yang misterius itu seperti apa, dia siapa. Gitulah pokoknya. Nah, kalau teman-teman belum tahu cerita One Piece dan ngejudge kalau One Piece itu film kartun untuk anak-anak, di sini aku tegaskan kalian salah. Karena nih ya, selain petualangan, pertarungan, seru-seruan, kelucuan ceritanya, One Piece ini punya sisi gelapnya sendiri. Dia punya ironinya sendiri yang suka nggak suka, semua itu ada di dunia nyata. Seperti korupsi, politik, perang, perdagangan manusia, perbudakan, rasisme, eksperimen manusia, kebusukan pemerintah dunia, genosida, masalah lingkungan, pernikahan politik, pandemi, bullying. Pokoknya banyak lah unsur-unsur ironi dan tragis di dunia nyata yang dimasukkan ke dalam ceritanya, yang menjadi sebuah topik permasalahan dalam ceritanya. Jadi kalau masih ada yang bilang One Piece itu film untuk anak-anak, shut your mouth. Jangan bilang apa-apa dulu sebelum kalian masuk dan mengetahui ceritanya. Dan ini juga ada nih, aku baca di internet alasan-alasan orang nggak suka One Piece itu kebanyakan itu karena episodenya terlalu panjang dan karakternya yang aneh-aneh. Itu dua alasan terbesar orang-orang nggak suka One Piece. Di sini aku luruskan, aku tegaskan. Yang pertama itu One Piece dengan ceritanya sangat panjang itu sama sekali nggak membosankan karena ceritanya itu punya permasalahannya sendiri. Jadi ibaratkan banyak film digabung jadi satu judul gitu. Jadi dia punya permasalahannya sendiri, punya konflik yang sangat seru dan bikin penasaran. Seperti tadi aku bilang, misteri-misterinya itu bikin komik dan episodenya yang udah lebih dari 1000 ini nggak membosankan karena memang seseru itu ceritanya. Kemudian untuk karakter-karakter yang aneh, Oda sendiri udah pernah bilang di salah satu wawancara kalau alasan dia membuat karakter-karakter yang aneh itu supaya para pembaca itu bisa membedakan antara satu karakter dengan karakter lain. Karena kalau misalnya semua karakter itu dibikin normal kayak manusia biasanya, bayangkan One Piece itu punya lebih dari 1000 karakter, guys. Gimana cara kita bisa membedakan 1000 karakter kalau bentuknya sama, normal semua? Makanya Oda bikin karakternya itu aneh-aneh, berbagai macam bentuk dan ras, supaya kita bisa membedakan antara satu karakter dengan karakter lainnya. Gitu. Jadi menurut aku dua hal ini sangat mudah dibantahkan untuk kalian yang bilang One Piece itu nggak jelas, film yang aneh. Dan aku juga suka satu quotes yang dulu pernah aku baca. Satu-satunya alasan orang nggak suka One Piece adalah karena dia belum membacanya. Karena dia belum nontonnya. Dan aku setuju dengan hal itu. Nah, pada intinya, poin dari aku menjelaskan tadi, dan poin aku bikin video ini adalah untuk teman-teman yang belum tahu cerita One Piece. Belum tahu ceritanya, belum tahu itu kisahnya apa, seseru apa, semenarik apa, dan sebanyak apa ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari dalamnya. Ditambah lagi, ini sebuah cerita yang udah berjaya selama 25 tahun, dan udah memiliki jutaan penggemar. Yuk, kita mengenal lebih dekat, dan kalian saksikan sendiri sebagus apa cerita ini. Dan untuk teman-teman yang rasanya pengen tahu cerita One Piece tapi nggak mau baca komiknya dari awal atau nggak mau nonton filmnya, mungkin kalian nggak punya waktu, itulah gunanya aku menyampaikan ini ke kalian. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian mau tahu cerita One Piece dari awal, aku sarankan kalian untuk baca komiknya aja. Baca komiknya karena dari komik itu ceritanya lebih detail, lebih to the point, nggak bertele-tele, sedangkan animenya itu lebih dibumbui karena didramatisir kan, kayak musik, pergerakan gambar, animasinya. Jadi ceritanya itu terasa agak lama untuk diikuti. Tapi kalau komik, kalian mungkin bisa tahu kisah beberapa pulau dalam waktu sehari. Karena aku juga pertama kali suka dengan One Piece itu dari komiknya, dari manganya, bukan dari animasinya. Nah, kembali ke tujuan aku bikin video ini untuk teman-teman. Di sini aku mau minta izin ke teman-teman, semacam diskusi lah. Karena rencananya Januari 2023 aku mau mulai bikin tentang mini segmen spesial One Piece yang menceritakan alur One Piece dari episode 1 sampai episode yang terakhir tayang. Yang setelah aku listkan itu mungkin sekitar 28 atau 30 video lah untuk segmen ini. Tapi aku nggak akan upload itu setiap minggu. Aku nggak akan berurutan uploadnya. Jadi di jeda-jeda karena kita masih punya mirror dan konten 911 yang kalian tunggu-tunggu. Aku tahu itu. Karena menurut aku memang ini cerita yang kalian tuh harus tahu, guys. Semenarik apa cerita
ceritanya. Dan tujuan aku bikin video ini di channel aku menceritakan kepada kalian secara detail rangkumannya untuk teman-teman yang nggak mau baca komik atau nggak mau nonton animenya. Ya nggak masalah kalau misalnya kalian nggak suka anime, tapi aku sangat ingin kalian tahu cerita ini. Jadi di sini aku diskusi sama teman-teman, apakah kalian mengizinkan aku? Karena aku tahu sebagian besar dari kalian subscribe channel ini karena konten misteri horor kan. Kebanyakan tuh karena konten 911. Makanya aku pengen tanya ke kalian, apakah boleh aku bikin mini segmen 30 video aja untuk alur cerita One Piece dari episode 1 sampai episode akhir. Boleh ya? Boleh ya? Please. Aku janji gak akan melupakan konten 911. Aku bakal tetap prioritaskan konten 911. Jadi please tinggalkan komentar kalian di bawah, pendapat kalian gimana dan pilihan kalian gimana. Apakah boleh atau enggak. Karena aku bisa jamin ini bakal jadi segmen yang bagus guys. Aku yakin kalian gak suka anime pun bakal suka dengan cerita ini. So, itu aja yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi, please komen di bawah menurut kalian gimana. Apakah boleh aku menjalankan ide yang udah bercampur di kepala aku sejak beberapa hari kemarin? Kayak seru banget kalau misalnya kita bisa bahas itu. So, please komen di bawah dan tinggalkan pendapat kalian.